host dengan Read My Back, gerakan untuk kita selalu meninggalkan jejak baik buat generasi setelah kita. Malam ini gue sama Om Awil. Apa kabar Om Awil? Sehat Om. Nah, seperti program-program sebelumnya, yaitu gue melakukan visit event. Nah, hari ini gue coba datang ke acara yang lagi dikondak oleh Om Awil dan tim dengan Trustas Communication. Hampir production. Udah ganti Pak saya Pak. Trustas Communication. Malam ini ada satu event yang unik ya. Event yang ini bentuknya online juga. Iya, ini sebetulnya. Oke, Om Awil bisa jelasin ya. Jadi thank you ya. Udah datang ke sini. Ya, siap. Ya, jadi ini eventnya year end gathering dari sebuah perusahaan namanya SMF. Year end gathering. Year end gathering 2020 gitu. Jadi ini sebetulnya event tahunan. Nah, tapi karena sekarang pandemi, jadi dilakukan secara hybrid. Gitu ya. Jadi setengah virtual lah. Gitu. Artinya bahwa kita set up panggung, kemudian audio visual dan lain-lain di studio, tetapi semua peserta adanya di rumah masing-masing, itu melalui Zoom. Jadi berarti sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya perusahaan ini bikin acara ini nggak virtual ya? Nggak virtual. Ya mereka hadir seperti biasa. Tapi untuk tahun ini 150 orang itu nonton semua dari rumah, termasuk dari jajaran direksi dan komisaris. Hibrid pun nggak? Artinya apakah ada karyawan sebagian yang datang? Yang datang hanya panitia. Jadi panitia tetap ada di sini, tapi sebagian yang selama ini di rumah. Nah, Om Awil ngelihat dari trennya event ya, itu kan sekarang orang-orang semuanya banyak yang virtual atau online. Nah, kita tahu bahwa event-event tahunan biasanya menyerap biaya yang sangat tinggi dari setiap company ya. Karena itu event kayak ngabis-ngabisin duit lah. Di akhir tahun semua karyawan dikumpulin, ada awarding, ada penghargaan, ada artis segala macam. Nah, dari sisi bisnis, dari yang biasanya off air dan sekarang menjadi virtual, turunnya jauh nggak? Jauh. Tapi kalau lo berhasil di sini kan lo bisa dapat juga sebenarnya tahun depan ya. Iya. Ada prospek ya untuk dapetin yang bukan virtualnya gitu ya. Betul. Sebetulnya ya ini sih termasuk yang boleh dibilang besar, lumayan besar lah ya. Untuk kondisi saat ini ya. Ya karena apa? Karena di sini terlihat secara production ini cukup lengkap gitu, seperti layaknya off air sebetulnya. Gitu. Ya. Penurunannya kira-kira berapa dari yang biasanya bukan virtual, sekarang virtual nih? Kira-kira menurut Om Awil berapa persen? Ya sebenarnya kalau kita ya tergantung sih tergantung sama gue gitu ya. Ada juga yang memang jauh banget gitu karena begitu misalnya kayak gue dua bulan ke belakang ngerjain sebuah event preskon lah contohnya gitu kan. Preskon itu bisa sampai 50% dari biasanya kita off air gitu. Karena apa? Kita menggunakan studio dengan green screen, yang hadir cuma narasumbernya saja, media-medianya semuanya dari rumah gitu kan. Sehingga banyak sekali production yang nggak ada gitu. Berarti dari kegiatan off air, begitu ini berubah jadi virtual, budget itu alokasinya berubah menjadi untuk lebih kepada mendukung teknologi broadcast, green screen dan sebagainya. Turunnya sampai nggak sih misalnya let's say 20% gitu, jadi sisa 20% doang? Iya bisa aja kan? Bisa. Karena kemungkinan sebetulnya kalau secara secara teknis dan lain-lain kan online itu mungkin dengan skala event seperti misalnya preskon gitu ya dengan menggunakan green screen segala macam ya mungkin potensial untuk produksinya nggak banyak gitu kan. Online sendiri yang dibutuhkan juga tidak akan besar juga kebutuhannya. Beda juga dengan misalnya kalau kita bikin webinar yang mungkin membutuhkan ada lagi mungkin yang seperti misalnya mau bikin boardroom kayak gitu-gitu itu juga beda lagi gitu ya. Manpower kan biasanya kalau off air tuh kan ya lo tahu kan kesibukannya kan edan-edanan kan gila begadang apa segala. Kalau bentuknya virtual gini manpower jadi lebih sedikit nggak sih kerjanya? Iya lebih sedikit. Kita banyak dari secara struktur pastinya honor. Ya honor sih sebenarnya nggak beda-beda banget sih. Kalau honor sama-sama aja. Nggak, itu catatan tuh buat klien, buat teman-teman ya, bahwa
mungkin secara teknis kalau barang itu kan item bisa dikurangin ya, jadi turun. Tapi secara manusia jamnya kan bisa jadi tidak berubah ya. Nggak bisa. Loadingnya segala macam. Sama gitu. aja, Jadi sebetulnya. ada nggak semuanya bisa ngikutin juga karena COVID, nggak semuanya bisa ngikutin. Sebagian tetap harus ada di di standarisasi yang udah seperti kebiasaan gitu. Ya seperti besok nih event kita gitu ya. Dan kami itu tetap aja ada show manajemen ada. Oke, off air. Istilahnya ada yang ngedirect off air. Ya. Ada juga yang ngedirect online gitu untuk membagi ngirim gambar dan segala macam secara online ya kan. Nah itu kan manpowernya juga sama. Kita juga punya ada stage crew juga, ada stage manager juga sama aja gitu. Tapi ditambah lagi dengan beberapa ya misalnya kayak admin Zoom ya kan. Ada admin Zoom, ada pinner ya kan. Berarti ada orang-orang yang ini ya bekerja untuk high tech ya. Iya, betul. Teknologi virtual. Iya, ada VJ ya kan. VJ-nya aja kalau nggak salah kita 2 tuh untuk satu PMix, satu Resolum ya gitu-gitulah. Besok artis ada? Besok artis itu kita pakainya Obi and Friends. Obi and Friends. Nah, itu apa band ya? Itu ya komedian MC dan band. Ya, komedian MC dan band. Om Will, kalau dari sisi rundown gimana? Kalau perubahan dari off air ke virtual, dari sisi rundownnya ada penurunan atau menjadi lebih sedikit konten kreatifnya atau gimana? Ya sebetulnya kalau dari sisi rundown sih relatif kurang lebihnya sama ya, tergantung apa konten yang harus kita akomodir gitu. Tapi mungkin akan lebih cepat dari sisi waktu. Ya karena contoh misalnya awarding kalau kita off air jauh lebih panjang nih. Contoh misalnya misalnya orangnya hadir, harus ke panggung, harus dibarisin, di blocking ke dalam. Nah, kalau ini kan kalau awarding lo secara virtual awarding tetap ada ya? Maksudnya ada. Tetap pemilihan. Ada awarding. Jadi sama kita bikin bumper visualnya juga, kemudian nanti diumumkan gitu. Setelah diumumkan nanti kita buka di Zoom-nya, pemenang-pemenangnya akan kita highlight. Yang hilang tuh cuma momentum seremonialnya hilang. Seremonialnya hilang, betul. Tangannya, jingkrak-jingkraknya hilang. Betul. Sambutan pun juga sama. Sambutannya juga para direksi yang akan speech gitu. Itu semuanya di rumah masing-masing dan semuanya kita kasih direction gitu. Kita kasih langkah-langkah supaya mereka proper untuk bisa siap sambutan gitu. Ya pastinya sebelum kita mulai event nanti di waiting room pada saat kita registrasi itu kita akan jelaskan tata tertib sih. Kita harapkan tentunya secara koneksi di tempat masing-masing itu sebetulnya koneksinya harus bagus, itu nomor satu. Karena sebuah sajian virtual itu tergantung dua hal ya, jaringan ya. Jadi bagaimana kita memancarkan dan bagaimana yang menerima. Betul. Jadi kalau sudah yang memancarkan sudah bagus, belum tentu bagus ke rumah-rumah pemirsa ya. Iya, belum lagi kan kita juga harus menjelasin misalnya contoh bahwa kita akan memakai virtual background misalnya. Virtual background itu artinya kita juga harus kasih tata tertib ke mereka bahwa mereka harus di tempat di ruangan yang proper cahayanya. Supaya nanti pada saat kita munculkan backgroundnya, ya kan biasa kadang-kadang ada yang agak blur, agak gelap. Gitu. Kalau ini nggak ada green screen ya? Ini nggak ada. Ini berarti, LED semua. Berarti backgroundnya LED. LED. Tapi kita ngirim juga background visual supaya nanti begitu di Zoom itu mereka semuanya akan mendapat tone yang sama dengan tema kita. Gitu. Om Will, bicara rundown dan kebiasaan dari event online ke virtual. Ini gue pengen nanya soal konsepnya. Bagaimana implementasi konsepnya dalam sebuah visual panggungnya. Kita lihat sama-sama ya. Ini ada astronot di sini. Konsepnya kita memang. Nah ini coba Om Will ceritain. Ya jadi konsepnya ini adalah ready to aim higher. Artinya kita pada saat kita bikin konsep ini, karena ini adalah year end gathering. Kemudian di sini ada filosofi di mana kita pingin bahwa mengajak ya perusahaan dan juga staffnya untuk mereka bisa terbang lebih tinggi lagi, ready to aim higher gitu. Ini memotivasi ya. Betul. Filosofinya apa? Filosofinya astronot, karena astronot itu adalah sesuatu yang dulunya tidak mungkin. Orang dulu bicara tentang bagaimana sih nyampe keluar angkasa ke bulan gitu, tapi itu bisa dilakukan. Nah itu artinya kita juga bisa sebetulnya, apalagi dengan kondisi seperti ini. Nah selain itu astronot itu ada filosofi yang kebetulan match dengan perusahaan. Contoh fokus, disiplin, integrity, agility, adaptif dan lain-lain. Itu seperti itulah kira-kira. Keren. Jadi karakter si astronot ini melambangkan bahwa seperti itulah sebuah semangat. Iya, betul. Ya, kita harus layaknya seorang astronot. Gitu ya. Jadi bukan mimpi. Kalau kita melompat lebih tinggi lagi bisa sebenarnya. Keren.
Nah ini konsep-konsep kayak gini yang diharapkan dari teman-teman IO bisa muncul dalam setiap brief. Jadi harus memiliki inovasi ya. Referensi juga harus banyak. Ini keren loh. Ini bukan 3D ya. Ini die-cut ya. Die-cut jadi 2 dimensi lah gitu ya kali ya. Betul. Tapi kalau dari depan, kalau kita dari depan sana ngelihat ini keren banget. Tadi gue lihat, gue pikir 3 dimensi loh. Gue samperin ternyata ini cuman gambar. Iya betul. Visual gambar. Iya betul. Itu hitam itu LED bukan sih? Ini bukan itu. Oh itu bukan. Ini aja 1, 2, 3. Oh itu LED. Gue pikir itu kayak itu backdrop. LED. Oh jadi mewah nih kalau nyala nih. Ya, ini adalah visual yang nanti lemparannya akan sama dengan lemparan yang virtual. Iya. Oke. Itu backdropnya kalau kita lihat ya di belakang itu di backdropnya dipasangin warna hitam sehingga kayak nggak berbatas gitu. Terus ada lampu-lampu cabe yang seperti bintang-bintang. Ya. Oh ya nyambung ya bentuk ininya ya, riggingnya kotak-kotak gini ya, penyangganya ya. Betul, disambungin seperti itu sebenarnya. Iya. Kita punya video opening itu ya keberangkatan pesawat gitu pada saat jadi ada suara hati ready. Oke. Nah, Om Hendrik, gue lihat dong itunya dong, sneak peek bentar. Pengembangan kreatif menjadi visualnya kayak apa sih? Karena ada kok openingnya kayak keren banget. Oke, ini contoh video opening yang kita buat ya Om, buat besok. Coba. Wih. Sedap. Kita tinggal trial di online system ya, live streaming ya. Ini gue titipin sama lo. Oke Pak. Ya, kita gantian aplusan ya kan, bagi tugas ya. Gue percaya sama lo karena lo juga ready to aim higher sesuai dengan tema kita ya. Amin. Gue titipin ya. Siapa? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition sequence start. 6, 5. Siapa aja Bi? Inilah dia jajaran direksi Direktur Utama Bapak Ananta Wiyoto. Selamat pagi Bapak Ananta Wiyoto. Run-through-nya besok pagi? Run-through kita besok pagi. Besok pagi. Kita cek streaming, coba blocking untuk kamera. Oke. Persiapan untuk streamingnya dulu deh. Oke. Nah, boleh lihat dikit nggak sih pengembangan kreatif dalam bentuk visualnya kayak apa? Oke. Nah, jangan bilang-bilang Om Awil ya, gue lihat bentar ya. Gue lihat dikit, sneak peek. Ini contoh untuk istilahnya video opening yang kita buat ya Om.